Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Maulia Sadia dengan nomor MPM 2121515507. Saya dari kelas D, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah teori bilangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan mengenai surat Al-Kahfi. Al-Kahfi berarti para penghuni gua, termasuk ke dalam surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di kota Mekkah, merupakan surat ke-18 yang terdiri dari 110 ayat. Dalam surat Al-Kahfi ini terdapat tengah Al-Quran yang membelah isi Al-Quran menjadi dua bagian. Al-Kahfi atau yang juga disebut Ashabul Kahf, menurut Wikipedia, nama ini diambil dari kisah para pemuda The Seven Sleepers yang tertidur di dalam gua selama bertahun-tahun lamanya. Kisah ini terdapat pada ayat ke-9 sampai ke-26. Namun, inti dari kisah tersebut ada pada ayat ke-13 dan ke-14 yang berbunyi, Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna 'ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'uwa min dunihi ilaha lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Dan kami teguhkan hati mereka ketika berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. hikmah yang dapat kita ambil dari kisah tersebut adalah kita seorang pemuda haruslah bersikap-sikap yang benar. Kebenaran tersebut dilandasi dengan logika yang baik dan keimanan yang teguh. Adapun ringkasan pokok isi dari surat Al-Kahfi, yaitu ancaman terhadap kepercayaan Rob punya anak pada ayat pertama sampai ke-8, kisah Ashabul Kahfi pada ayat ke-9 sampai ke-26, petunjuk-petunjuk tentang dakwah pada ayat ke-27 sampai 59, Nabi Musa mencari ilmu pada ayat ke-60 sampai 82, Zulkarnain dengan Yakzuz dan Makzuz pada ayat ke-83 sampai 101, azab bagi orang-orang musyrik dan pahala bagi orang-orang mukmin pada ayat 102 sampai 108, dan luas ilmu Allah tak terhingga pada ayat 109 dan 110. Keistimewaan lain dari surat Al-Kahfi adalah surat ini disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk dibaca setiap hari Jumat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim yang berbunyi, Man qara'a suratal kahfi fi yaumil jum'ati ado'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, cahaya akan meneranginya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Al-Hakim. Berikut keutamaan dari surat Al-Kahfi. Yang pertama, menghindarkan diri dari fitnah Dajjal. Dalam sebuah hadis dikatakan, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Dajjal tidak bisa memudaratkannya. Hadis riwayat Dailami. Yang kedua, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat,
maka akan memancarkan cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit. Akan meneranginya kelak di hari kiamat dan diampuni dosanya antara 2 Jumat. Yang ketiga, disinari cahaya kebaikan. Berdasarkan hadis riwayat Ad-Darimi, Rasulullah SAW bersabda mengenai keutamaan surat Al-Kahfi, yaitu seseorang akan diberkahi cahaya antara dirinya dan Ka'bah. Yang keempat, sebagai pengingat hari kiamat. Yang kelima, sebagai penolong. Yang keenam, dijaga dari gangguan dan godaan setan. Dan yang ketujuh, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis disebutkan, siapa yang membaca dari surat Al-Kahfi, maka jadilah baginya cahaya dari kepala hingga kakinya. Dan siapa yang membaca keseluruhannya, maka jadilah baginya cahaya antara langit dan bumi. Hadis riwayat Ahmad. Itulah keutamaan-keutamaan dari surat Al-Kahfi. Selain membaca, yang tentunya dimana kita harus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, kita pun dianjurkan untuk menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang dihafal 10 surat dari surat Al-Kahfi akan dijaga dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Maka dari itu, saya akan membacakan 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyimal liyunzira ba'syan syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minin allazina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunziral lazina qalu takhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburash kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kaziba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatal laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sya'idan juruja am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba ida awal fi'yatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.